Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiatul Insan dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang prosedur memandikan, mengkafani, menyolati, dan mengkuburkan jenazah. Yuk simak. Pengurusan jenazah. Mengurus jenazah meliputi 4 kegiatan. 1. Memandikan, 2. Mengkafani, 3. Menyolatkan, dan 4. menguburkan. Yang pertama yaitu memandikan. Tata cara memandikan jenazah yaitu yang pertama, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup. Tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. Yang kedua, diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Yang ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunahkan mencampurnya dengan sidr atau bidara atau larutan kapur barus. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki, atau disunatkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Yang kelima, membersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Yang keenam, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan, sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Yang ketujuh, mewudukan jenazah. Bagaimana wudhu akan sholat setelah semuanya bersih? Yang terakhir, disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Tata cara mengkafani jenazah yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, tata cara mengkafani jenazah laki-laki, yaitu pertama-tama bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kafas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka. Namun tutup dengan daun kayu, rumput atau kertas. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekadar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada. Yang berikutnya adalah mengkafani jenazah perempuan. Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain. Urutannya yaitu lembar 1 untuk menutupi seluruh badan, lembar 2 sebagai kerudung kepala, lembar 3 sebagai baju kurung, lembar 4 menutup pinggang hingga kaki, lembar 5 menutup pinggul dan paha. Tata caranya, susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib, lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Tutuplah kain pembungkus pada kedua pahanya. Lalu pakaikan sarung juga baju kurungnya dan rapikan rambutnya lalu julurkan ke belakang. Pakaikan kerudung, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam.
ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Nah, selanjutnya yaitu tata cara sholat jenazah. Yang pertama, berniat di dalam hati sholat jenazah. Lafalnya yaitu usolli ala hadhil mayyiti arba'a takbirati lillahi ta'ala. Saya berniat sholat jenazah dengan 4 kali takbir karena Allah Ta'ala. Keterangan jika jenazah laki-laki, lafal niatnya hadza, sedangkan perempuan menjadi hadhihi. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Setelah itu membaca Quran surah Al-Fatihah. Yang ketiga, lakukan takbir yang kedua. Lanjutkan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Usahakan membaca sholawat yang lengkap seperti bacaan sholat pada tahiyat akhir. Yang keempat, takbir lagi. Yang ketiga, lalu berdoa kepada jenazah. Bacaannya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'al jannata maswahu. Yang artinya, ya Allah, ampunilah ia, rahmatilah ia, selamatkanlah ia, maafkanlah ia, muliakanlah ia, lapangkanlah tempatnya dan jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Yang kelima yaitu lanjutkan takbir yang keempat yang diiringi dengan doa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Yang artinya, ya Allah, janganlah Engkau halangi kami untuk memperoleh pahala. Janganlah kami memperoleh fitnah sepeninggalnya, serta ampunilah kami dan ia. Selanjutnya diakhiri dengan membaca salam. Keterangan bacaan doa pada takbir ketiga dan keempat ada sedikit perubahan, yakni domir lahu jika jenazah laki-laki menjadi laha untuk jenazah perempuan. Dan begitu pula untuk bacaan seterusnya. Yang keempat yaitu tata cara menguburkan. Untuk waktunya, menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yakni matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi. Yang kedua, matahari saat berada di tengah-tengah, saat panas terik yang menyengat atau saat waktu zuhur tiba, sampai condong ke barat. Yang ketiga, sampai matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna. Yang kedua, urutan dan tahapannya, yaitu pertama-tama jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, lakukan secara perlahan. Yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Lalu, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Selanjutnya, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikatnya dilepas. Selanjutnya, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat hendaknya membaca doa, yaitu Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan millah, ajaran atau tuntunan Rasulullah. Selanjutnya, setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali sehingga kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu dari atas agak menyamping. Setelah itu, keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Selanjutnya, hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Setelah selesai penguburan, diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar tidak membuat bangunan di atas kuburan tersebut, seperti diberi semen, marmer, atau batu pualam yang harganya mahal. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.